Halo teman-teman, kita akan membahas job order costing and accounting for losses. Langsung saja kita ke subtopik yang akan dibahas. Ada 6 subtopik yang akan dibahas kali ini. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, subtopik yang akan dibahas. Mari kita lanjut ke subtopik yang pertama. Nah, apa itu job order costing? Job order costing adalah salah satu sistem metode pengakumulasian biaya secara langsung pada setiap unit, produk, ataupun batch. Nah, metode ini tidak digunakan hanya untuk manufaktur, tapi juga di bidang jasa. Masih bingung? Nah, mari kita bahas satu-satu karakteristik dari perusahaan yang menggunakan job order costing. Nah, karakteristik perusahaan yang menggunakan job order costing itu yang pertama berdasarkan pesanan pelanggan atau beroperasi berdasarkan pesanan pelanggan. Kalau misalnya secara ekstrim nih, perusahaan tersebut tidak ada pesanan yang masuk, ya udah mereka tidak beroperasi begitu. Nah, karakteristik yang kedua adalah setiap pesanan memiliki spesifikasi yang berbeda. Nah, pesanan ini akan mengeluarkan output atau produk yang berbeda-beda. Output yang berbeda itu menggunakan bahan, material, atau keahlian yang berbeda untuk membuat produk itu. Kita kasih contoh deh, misal untuk membuat telepon sama membuat TV, padahal mereknya sama-sama Samsung. Jelas beda kan bahannya? Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga, pengakumulasiannya secara langsung. Pengakumulasian secara langsung ini yang dimaksud adalah tidak dibebankan pada setiap departemen atau divisi-divisi yang membuat produk tersebut, namun langsung dibebankan pada produk itu. Nah, yang keempat adalah pelaporan menggunakan job order cost sheet. Nah, ini contoh bidang kerja yang menggunakan job order costing ya teman-teman. Ada firma hukum, ada movie studios, ada accounting business, ada perusahaan retail, pelayanan kesehatan, sama jasa konstruksi atau perusahaan konstruksi. Nah, kita kasih contoh deh, kenapa perusahaan ini menggunakan job order costing. Contoh nih, pelayanan kesehatan. Andaikan kamu sebagai dokter, untuk mengobati pasien yang patah tulang dengan pasien yang tipes, jelas beda kan obatnya? Jelas beda nanti ruangannya yang digunakan. Tentu nggak bisa dong tipes sama patah tulang dijadiin satu nanti. Nah, kayak gitu. Pesanannya kan berbeda, penyakitnya berbeda, begitu guys. Lanjut ya. Nah, ini adalah job order cost sheet. Apa sih isi dari job order cost sheet ini? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada nama perusahaan. Yang kedua ada nomor pemesanan. Nomor pemesanan ini digunakan untuk membagi atau memisahkan pemesanan yang lain. Lalu ada nama pemesannya. Lalu ada berapa sih unit pemesanan yang dibuat atau dipesan. Nah, yang kelima ada tanggal dimulai pemesanan tersebut dikerjakan. Yang keenam adalah tanggal selesai pemesanan tersebut dikerjakan. Yang ketujuh, ada direct materials cost used. Lalu ada direct labor cost used. Ada factory overhead applied. Lalu ada unit used. Yang terakhir adalah total cost dari pemesanan tersebut. Selanjutnya, job order costing. Akuntansi job order costing melibatkan 8 jurnal, yaitu pembelian bahan baku, penggunaan bahan baku, biaya FOH yang terjadi, upah buruh pabrik yang terjadi, pendistribusian biaya FOH, estimasi FOH yang dibebankan ke tiap pesanan, penyelesaian pesanan, penjualan produk atau penyerahan jasa. Yang pertama, pembelian bahan baku. Transaksi selama bulan Februari adalah membeli bahan baku secara kredit sebesar 60.000 dengan jurnal material pada akun payable sebesar 60.000. Kedua, penggunaan bahan baku. PT Keramik Teknikal melakukan pembelian secara kredit 45.000, kemudian melakukan manufacturing atas mesin keramik job 11 berupa material langsung 10.000 dan lem paku cat sebagai material pendukung senilai 2.500. Diminta
permintaan barang dari gudang atas sub 11 dengan jurnal work in process pada material sebesar 10.000 dan FOH control pada material sebesar 2.500. 3. Biaya FOH yang terjadi dan pendistribusian biaya FOH. Beban pengurusan mesin pabrik untuk bulan Oktober 2020 adalah 1.250. Diminta beban pengurusan mesin selama bulan Oktober 2020 dengan jurnal FOH control pada accumulated depreciation mesin sebesar 1.250. Upah buruh pabrik yang terjadi. Gaji karyawan diasumsikan dibayar satu kali selama Oktober senilai 7.600 untuk buruh langsung dan 1.600 untuk pekerja pendukung lainnya. Diminta gaji karyawan Oktober 2020 dengan jurnal work in process pada payroll sebesar 7.600 dan FOH control pada payroll sebesar 1.600. Estimasi FOH yang dibebankan ke tiap pesanan. Agar biaya FOH dapat dibebankan, maka digunakan predetermined overhead rate yang biasanya dibebankan pada direct labor cost yang didapatkan dengan membagi estimasi total overhead direct labor dengan estimasi jumlah DLH. Contohnya sebagai berikut. 6. Penyelesaian pesanan. Pada 30 Oktober 2020, job 14 selesai dan biaya material 1.200, biaya buruh langsung 1.700, dan factory overhead applied sebesar 40% dari biaya buruh langsung. Diminta penyelesaian pekerjaan job 14 dengan jurnal work in process pada payroll dan material. Work in process sebesar 2.900, payroll sebesar 1.200, material sebesar 1.700. FOH control pada applied FOH yang didapatkan dengan mengkalikan 40% dari 1.700 hingga didapatkan 680, dan finished goods pada work in process sebesar 3.580. 7. Penjualan produk atau penyerahan jasa. Pada 4 November 2020, job 14 tersebut dikirimkan ke Dixon dengan nilai penjualan 7.200. Diminta penjualan atas seluruh pesanan job 14 dengan jurnal cash pada sales revenue dengan sebesar 7.200 dan cost of goods sold pada finished good sebesar 3.580.